Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas yang soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kan panjang. Kita baca dulu soalnya. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya di sini suruh bikin laporan harga pokok produk yang dibebankan pada bulan Januari untuk Departemen Pemasangan Memori. Nah, kita lihat di sini. Di sini kos dari departemen sebelumnya itu dia 0. Berarti di sini Departemen Pemasangan Memori itu adalah uh, departemen yang pertama kali mengolah produknya. Jadi departemen pertama yang dilalui. Nah, jadi ini 0. Nah, kemudian habis itu departemen selanjutnya itu adalah di sini kita lihat itu departemen perakitan CPU. Jadi barang yang udah selesai dari departemen pemasangan memori nanti akan ditransfer ke departemen perakitan CPU. Nah, kita disuruh bikin laporan harga pokok produk dengan menggunakan metode FIFO. Nah, dengan menggunakan metode FIFO, itu berarti terlebih dahulu kita harus cari UE-nya, unit ekuivalennya. Untuk metode FIFO, itu unit ekuivalennya rumusnya ini, produk selesai ditransfer, produk yang udah selesai itu kemudian ditransfer ke departemen berikutnya itu berapa unit. Nah, kemudian dikali dengan ending WIP, dikali dengan tingkat penyelesaian. Ending WIP ini itu adalah persediaan barang dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Kemudian beginning WIP itu adalah persediaan barang dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, kita bikin pertama kali itu untuk bahan baku. Bahan baku langsung berarti BBL. Nah, produk selesai ditransfer untuk BBL di soal itu adalah produk selesai ditransfer nih. Jumlah barang dalam proses ditransfer ke departemen selanjutnya itu adalah 3.500. Jadi kita bikin di sini 3.500. 3.500. Kemudian ditambah sama ending WIP-nya. Nah, ending WIP-nya persediaan barang dalam proses akhirnya ini nih. Jumlah barang dalam proses akhir itu adalah 1150. Kita bikin di sini 150 dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya itu untuk ending WIP ini persentase barang dalam proses awal, berarti yang endingnya ini nih. Persentase ini harusnya persentase ending WIP. Ganti. Nah, nilainya 30%. Untuk bahan bakunya aja 30%. Berarti kita bikin di sini kali 30%. Nah, kemudian habis itu dikurang dengan beginning WIP. Persediaan barang dalam proses awalnya berapa? Nih, jumlah barang dalam proses awal itu adalah 1250. Kita bikin di sini 1250 kali dengan tingkat penyelesaiannya. Nah, tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku ini kan dalam proses awal 65%. Ini 65%. Nah, nanti dapatnya itu berapa? Kita cari pakai kalkulator. 1150 kali 30%. Terus ini dikali 65. Dapatnya 3032,5. 3032,5. Nah, habis bahan baku langsung, kita bikin tenaga kerja langsung lagi. Tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, rumusnya kan sama aja nih. Ini sama kan, tapi tingkat penyelesaiannya aja yang beda-beda. Apa kita salin ini? Nah, kita ganti tingkat penyelesaiannya masing-masing nih. Untuk tenaga kerja tidak langsung, ending WIP-nya ini 10%,
Kemudian ininya awalnya 25%, 10 sama 25. Kita ganti, ini 10%, ini 25. Nah, dapatnya itu berapa? Eh, ini 10, ini 25. Dapatnya 3302,5. Nah, kemudian habis itu OH lagi kan, kita salin juga. Ini kita ganti tingkat penyelesaiannya aja. Nah, tingkat penyelesaiannya ini untuk endingnya 40 OH. Ini 40 sama 60 persediaan awalnya 40, 60. 40, 60. Nah, sehingga dapatnya nanti itu 40 nih. Dapat hasilnya 3210. 3210. Nah, selesai kita cari UE-nya. Baru habis itu kita bikin laporannya. Nah, kalau bikin laporan, berarti bikin nama perusahaannya dulu kan? Nama perusahaannya apa? Ini PT Komputer Skavindo. Bikin laporannya, berarti PT Komputer Skavindo. Terus habis itu laporan laporan harga pokok produk atau cost departemen apa? Departemen memori. Departemen nih, Departemen pemasangan memori SSD. Metodenya FIFO. Ini metodenya FIFO. FIFO. Nah, kemudian habis itu untuk periodenya kapan tahunnya? Tahunnya di sini dia pakai tahun nih, Januari. Ini, Januari tahun 2023. Untuk ke tahun yang berakhir, untuk bulan ya, dia tiap bulan. Untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2023. Nah, udah selesai. Nah, kita disuruh cuma bikin kos yang dibebankan. Ya kan? Nah, berarti kita di sini bikinnya uh, biaya yang dibebankan, kos yang dibebankan, kan? Terus habis itu rumusnya itu adalah kos biaya uh, biaya persediaan barang dalam proses awal. Nah, biaya barang dalam proses awal, biaya persediaan barang dalam proses awal. Nah, itu berapa? Bikin di sini, di atasnya ini kita bikin total cost, total biaya, dibagi dengan UE. UE ini unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini kita singkat aja jadi UE. Dapat nanti biaya per unit. Per
Nah, bagusnya kayak gini ya. Nah, bagusnya kita bikin tiga ya. Kita bikin dulu insert tabel tiga. Biar nggak susah kita. Empat ya. Nah, di sini total cost, total biaya, terus unit ekuivalen, sini UE, kemudian unit ekuivalen, sini cost per unit, biaya per unit, cost per unit, biaya per unitnya. Nah, ini uh, biaya persediaan barang dalam proses awal, barang dalam proses BDP, barang dalam proses awal. Nah, BDP ini barang persediaan barang dalam proses awal biayanya itu berapa? Nah, persediaan barang nih. Nih, cost barang dalam proses awal. Ini dia. Kita jumlahkan aja semuanya. 512 tambah 193 tambah 316. Itu berapa? 512.000 ditambah dengan 193.000. Kemudian nanti eh, ditambah dengan 512.000 tambah 193.000 tambah 316.000. Dapatnya 1.021.000. Nah, kita masukin di sini 1.021.000. Nah, UE-nya kita kosongkan di sini, nggak ada UE-nya. Kalau untuk persediaan barang dalam proses awal, ini juga. Nah, kemudian kita tambah. Nah, ini biaya bahan baku BBL, biaya bahan baku langsung awal. Nah, biaya bahan ini production biaya selama periode produksi. Biaya selama periode produksi ini biaya persediaan BDP awalnya, barang dalam proses awalnya, kemudian nanti ditambah sama biaya selama periode produksi. Jadi ini yang awal dulu, yang sisa dulu diproses, kemudian ditambah sama biaya yang dikeluarkan pada periode ini. Terdiri dari di sini biaya bahan baku langsung BBL, kemudian ditambah sama TKL, tenaga kerja langsung, tambah sama OHM. Nah, nanti di bawahnya ini biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan. Nah, biaya selama periode produksi kita lihat di soal. Nih, kos yang ditambahkan ini berarti itu adalah biaya selama proses produksinya. Salin aja ini. Masukin sini. Oh, jadinya kayak gitu. Jadi kita masukin satu-satu. Ini satu. Ini. Terus ini. Ini. Sama. Oh.
Maka total OH yang dibebankan semuanya ini dijumlahkan. Dijumlahkan yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi dapatnya 1021.000 tambah 1060.000 ditambah sama 458.000 tambah sama 571.000. Nah, dapatnya 3 juta. Ini 31.110.000. Kita masukkan UE-nya. UE-nya di sini kita masukin dari soal ini. Ini C, B, E, C, E. Ini masukin. Nah, untuk mencari cost per unit berarti total biaya dibagi dengan UE. Kita bagi 1060.000 dibagi dengan 3025. 302 dibagi dengan 3032,5. 1060.000 bagi 3032,5 sama dengan 349,5. Nah, yang ini lagi 458.000 dibagi 302,5. Tepatnya 138,7. 138,7. Terus habis ini yang ini 571.000 dibagi 3210. Dapatnya 177,9. Nah, total cost per unitnya kita jumlahkan ini 349,5 ditambah 138,7 ditambah 177,9. Dapatnya 66,1. Atau kita bulatkan aja jadi 66. Nah, sekian untuk jawaban nomor 2. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau ditanya berapa biaya yang dibebankan, ini dia. Terus cost per unitnya berapa ini.